Di informasi lainnya, Ustaz dan juga pemirsa, ini ada aparat kepolisian yang hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian bayi yang jasadnya ditemukan di sebuah sungai di kawasan Mojokerto, Jawa Timur. Seorang remaja putri dibekuk karena diduga sebagai pelaku pembuangan bayi setelah dilahirkan. Polisi menangkap seorang remaja putri berinisial VL yang diduga membuang bayi laki-lakinya di aliran sungai Desa Ganyaman, Mojokerto, Jawa Timur. Penangkapan tersangka setelah polisi memeriksa 7 orang saksi. Karena masih di bawah umur, penyidik memeriksa pelajar kelas 10 sebuah SMA di Mojokerto itu secara tertutup. Motif tersangka membuang bayi setelah dilahirkannya belum terungkap. Dan polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kematian sang bayi, serta mencari keberadaan pria yang menghamili tersangka. Ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan, nanti pastinya apakah bayi tersebut meninggal saat dilahirkan atau meninggal setelah dilahirkan, itu nanti hasilnya akan kita sampaikan begini. Pada 7 November 2020 lalu, warga menemukan sesosok jasad bayi laki-laki di aliran sungai Desa Ganyaman, Mojokerto. Polisi yang memeriksa menduga bayi tersebut baru dilahirkan karena terdapat ari-ari yang menempel di pusarnya. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Kadang stigma yang beredar, Ustaz, ini adalah bayi haram. Padahal kalau kita lihat sebenarnya bukan bayi adalah fitrah begitu Ustaz ya. Yang haram adalah perbuatan dari oknum kedua orang tuanya. Bagaimana menurut Ustaz? Masya Allah, seharusnya ketika seseorang melakukan dosa apapun, jangan menambah dosa yang kedua. Bayi itu fitrah, bayi itu suci, bayi itu bersih, bayi itu indah. Sehingga tidak ada kata bayi haram. Tadi betul Mas Jemi, perbuatan kedua orang tua atau perbuatan kedua oknum itulah yang layak dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun disinilah seorang yang bijak tentu akan bahan koreksi diri. Ya Allah, hamba sudah melakukan dosa. Jangan kemudian malah menambah dosa yang kedua. Ia telah melakukan perbuatan nista, malah kemudian bayi yang dilahirkan ia buang, dan sama saja dengan lebih baik jika ia mengakui kesalahannya, ia segera bertobat. Tentu nanti dibantu oleh keluarga, oleh pihak yang berwajib untuk mencari sang ayah, dan notabene silakan nanti kedua orang tua bermusyawarah. Kedua laki-laki dan perempuan tadi bermusyawarah mana yang terbaik untuk kita menjaga agar anaknya kemudian adalah insya Allah soleh dan soleha. Karena kita tidak tahu. Yakinlah ini ada kaidah Mas Jemi, takdirul ibn laisa takdirul ab. Saya sangat yakin. Takdir anak kita bukan takdir orang tuanya. Siapa tahu kitanya Masya Allah banyak dosa. Tapi insya Allah anak kita tumbuh akan menjadi soleh dan soleha. Banyak orang tua tidak hafal Quran, anaknya hafal Quran. Maka takdir kita bukan takdir anak kita insya Allah jauh lebih baik daripada kita semuanya. Begitulah cara kita memotivasi agar kemudian kesalahan itu kita akui, kita sadari, kita bertobat, dan kesalahan berikutnya yang dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah. Selalu ada kesempatan untuk memulai kebaikan dan berubah begitu Ustaz ya.